a getaway, car top down, and we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for a first time. Moving away to the sea, moving away, can't you see? We'll drink honey by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No. Come on baby, let me tell you one time that our fire got a love it till you never break apart. And we moving away to the sea, moving away, can't you see? There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time. Assalamualaikum sobat akhirnya gue jalan-jalan tapi bohong. Sekarang gue lagi ada di PLP. Apa itu PLP? PLP adalah Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai. Tepatnya kantornya sih ada di Tanjung Priuk, dan sekarang ini gue lagi ada di pelabuhannya. Seperti apa sih kapal-kapalnya? PLP ini punya 13 kapal, salah satunya kapal Alugara ini yang akan nanti gue naikin. Dan nakodanya adalah cewek. Wow, keren banget kan nakodanya cewek. Emang cewek tuh sekarang ini serba bisa, makanya jangan suka ngeremehin cewek-cewek. Cewek zaman sekarang ini pokoknya luar biasa. Kayak pepatah bilang seorang ibu bisa mengurus 10 anak, tapi 10 anak belum tentu bisa mengurus satu ibu. Gimana keseruan kita? Gimana sih penjagaan kapal di laut ini seperti apa? Yuk ikutin gue, jangan sampai skip. Oh ya, sebelum itu subscribe dulu dong. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan coba loncengnya. Ikutin terus ya. Welcome to my YouTube channel. Yeah. Get off your seat, clap your hands to the beat, grab your champagne glass tonight. We toast to freedom. Ada yang lagi
PS. Tuh, sambil jaga. Kalau anggota mesin, jaga mesin standby-nya di engine control. Oh, standby di engine control. Sambil main game, Sambil main game. dengar musik. Sambil santai ya pokoknya ya. Ini dia mesinnya, berisik banget, Boy. Maaf Pak, suaranya jadi harus keras. Jadi kayak di diskotik ya Pak ya, suaranya teriak-teriak. Enak kan kalau di atas aja kali ya Pak? Kapal di sini ada. Ada ini apa aja Pak? Ya, di sini jabatan yang paling atas nakoda atau kapten sampai jabatan yang paling rendah di sini pemasak. Nah, di sini tertulis peran-perannya. Jadi kalau misalnya kebakaran, kebocoran kapal, Oh, seperti di itu ya sini Pak ya? ada semua di sini. Di mana anggota tersebut berada atau menempatkan diri. Misalkan di sini ada peran kebakaran. Mualim. Saya sebagai mualim 3, tempatnya di mana? Geladak utama skoci. Nah, tugasnya pengawasan keselamatan anggota dan skoci saat naik dan turun. Jadi tiap-tiap personil ini harus mengetahui tugasnya apa, posisinya di mana. Pada dalam peran-peran apapun dia harus tahu. Jadi kalau misalkan ada tiba-tiba ada kapal kebakaran bunyi gitu sirenenya atau gimana? Ya, kalau ada peran kebakaran, ketika kita melakukan pemadaman kebakaran, kita mengambil posisi ini. Oh, udah ada posisi masing-masing Ya, untuk jadinya. melakukan pemadaman. Gercep gitu, gerak cepat. Atau ketika kapal mau bertolak dari pelabuhan untuk melepaskan tali, siapa di mana, melepas tali yang mana, posisinya di situ. Oh, gitu. Bertolak. Bertolak itu maksudnya Meninggalkan dermaga. meninggalkan dermaga. Kalau Begitu juga saya- ketika mau bersandar, dia pegang tali yang mana, posisinya di mana, yang pegang dapra itu semacam balon atau bola itu untuk menghindari benturan. Jadi ketika kapal mau merapat, dia pegang itu, dia ikuti di mana yang mau benturan, dia jaga pakai itu. Oh, jadi ada balonnya. Iya. Jadi bersandar juga harus pasti loh. Makanya Sobat Ungu, jangan sembarangan bersandar. Nanti ditinggalin jadi kapok nangis ya Pak ya. Yuk Pak, kemana lagi nih Pak? Di bawah ini akomodasi. Akomodasi ABK. Iya. Close to freedom in the Caribbean. Ini ada kamar bintara. Di sini kamar penyelam 1, penyelam 2. Oh, kamar-kamar juga. Iya. Satu ruangan ini 2 orang. Satu kamar ini ada 4 tempat tidur yang harusnya dihuni 4 orang, tapi personilnya saat ini hanya 2 orang. 2 orang. Kamar ini juga kapasitasnya 4 orang, tapi dihuni oleh 2 orang. Di sini juga 4, tapi dihuni oleh 2 orang juga. Di sini 1 orang. Fire, gotta love it till you never break apart. And we're moving away to the sea. Moving away, can't you see? There won't be one more time. Sekarang kita ke atas. Apa ya? Bagaimana sih cara nyetir kapal? Nyetir kapal. Apa sih namanya ya Pak? Nyetir kan bener ya? Mengendarai kuda supaya Ini kita sekarang ada di bridge atau anjungan. bridge bahasa Inggrisnya bridge, bahasa Indonesianya anjungan. Itu ada Maju mundur. Ya, besok kita besok bakalan berlayar, alat nanti kita navigasi, tanyain. ada giro kompas, ada kompas magnet, ada radar. Ini Pak, Ya.
Saya kalau pakai ini kelihatan mantan nggak? Mantan saya kelihatan nggak nih? Apa masa depan saya yang kelihatan masa depan? Oh, kalau malam nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan apa ini? Kalau malam kita ada sih keker yang infrared. Oh, infrared khusus malam ya? Iya. Tapi kalau untuk layar malam kita terbantu ada. Mantan gue kelihatan loh, lagi bahagia. Dan ternyata pasangan yang sekarang cakep sih. Pak, boleh kita ngobrol-ngobrol Pak? Sini. Lebih enak, kali aja bisa pijit di sini ya. Ya, masnya pesen apa? Oh bukan, saya pikir ini ya kasir. Pak, lagi santai nih ya Pak ya? Tadi kurang jelas, nama Bapak siapa tadi? Saya Riyadi sebagai Mualim 3 di KN Alugara, kapal patroli dari Pangkalan Jaga Laut dan Pantai Pasar Bukan Bumi. Saya masih bingung nih Pak. Tadi ada Mualim 1, Mualim 2, Mualim 3. Kalau dia ini mau apa lu? Ya, Ya kalau di kapal ini kan ada 3 departemen, departemen dek, departemen mesin, dan departemen radio. Kalau di departemen dek itu ada Mualim 1, Mualim 2, Mualim 3. Kalau di departemen mesin, perwira mesinnya ada masinis 1, masinis 2, dan masinis 3. Satu kepala kamar mesin, KKM. Yang tinggi nakoda atau kapten. Untuk Mualim sendiri tugasnya membawa kapal. membawa kapal. Ya. Mualim itu jadi setingkat dengan perwira. Ya betul, perwira. Kalau di perwira mesinnya kan masinis. Kalau perwira di deknya Mualim. Mualim namanya. Ada yang single nggak tuh Pak ya? Bercanda Pak. Kebetulan Mualimnya udah laris nih. Hore, laris semua. Abang sholatnya kusu-kusu ya. Pengen kita pulang nih. Ya kalau sedikit saya jelaskan, Mualim 1 untuk ketika kapal berlayar itu bertugas di jam jaga 48. 48 pagi dan 48 sore. 48 tuh maksudnya apa? Dari jam 4 sampai jam 8? Oh, di pagi hari, kemudian jaga lagi di jam 48 sore sampai jam 8 malam. Untuk Mualim 2 jam 12 siang sampai jam 4 sore, nanti dia jaga lagi jam 12 malam sampai jam 4 pagi. Nah, Mualim 3 jam 8 pagi sampai jam 12 siang, nanti dia jaga lagi jam 8 malam sampai jam 12 malam. Mau ada yang ngelamar? Boleh. Nih, saya masih bingung. Kebanyakan termasuk saya itu taunya itu cuma Basarnas nih Pak. Nah, KPLP itu sebenarnya apanya Basarnas nih? Beda atau sama atau gimana Pak? Kalau bicara sejarah, dulu Basarnas sendiri sebetulnya berada di dalam Kementerian Perhubungan. Sementara KPLP ini berada di bawah Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan. Jadi Justru malah yang ada dasar hukumnya ya Pak ya? Yes, kalau dasar hukum sama-sama memiliki dasar hukum, tapi untuk fungsinya Basarnas lebih ke pertolongan terhadap musibah. Jadi berhubungan sama TSS juga ya Pak ya? Kalau TSS itu kan kebetulan baru diberlakukan 1 Juli kemarin. Jadi TSS itu kita standby di sini untuk pengamanan atau pengawasan di jalur TSS Selat Sunda. Singkatan TSS itu apa Pak? TSS itu Traffic Separation Scheme, artinya jalur pemisah. Oh, Traffic Separation Scheme. Ngerti kagak? Masih kagak. Pokoknya jalur pemisah dia ya. Nah, cuma ada di Indonesia ya katanya ya? Betul, Jalur TSS pemisah itu sendiri negara kepulauan di dunia yang memiliki TSS itu hanya Indonesia. Wow. Kebetulan kan di sini TSS ini kan ada penyeberangan Selat Sunda, ada dari Merak ke Bakauni, begitu juga sebaliknya, begitu juga kapal-kapal yang melintas. Jadi perlu pengawasan khusus untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kecelakaan. Seberapa besar sih pengenalan masyarakat terhadap KPLP ini nih Kak? Ya saya ini kan kayaknya baru dengar KPLP gitu.
Ya sebetulnya KPLP ini bukan organisasi baru. Kalau kita bicara sejarah ini sejak zaman perang kemerdekaan pun kita sudah ada. Oh tadinya apa namanya? Dari bahasa Belanda sampai akhirnya dulu sempat berubah menjadi nama jawatan Organisasi Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai. KPLP singkatan dari kantor Kesatuan bukan kantor salah. Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai. Kalau kita translate ke bahasa Inggris itu kan CN Coast Guard. Ya betul. Tuh bahasa Inggrisnya CN Coast Guard. Iya. Laut dan Pantai. Alugara ini dibuat tahun berapa Pak? Alugara ini tahun 2004. Ini buatan PT PAL Surabaya. Surabaya. Berarti masih 14 tahun ya Pak? Segitulah kok. Matematika gue, aduh ampun. Biasanya patrolinya kemana aja nih Pak? Kita sudah hampir 7 bulan BKO ditugaskan di Selat Sunda untuk sebelum diberlakukan Selat Sunda kita sudah ditempatkan di sini untuk melakukan sosialisasi. Jadi sebelum aturan itu diberlakukan kita sosialisasi terlebih dahulu untuk kapal-kapal yang melintas. Bapak di sini udah berapa tahun Pak? Saya sebetulnya ini kali kedua saya kembali ke kapal ini. Oh tadinya sempat pindah? Sebelumnya pernah di sini tahun 2010 sampai 2013, kemudian saya berotasi ke kapal kelas 2 yang lain. Baru Oktober tahun lalu saya kembali lagi ke sini. Oh gitu, udah lama juga berarti ya Pak di kapal ya Pak? Saya kalau total keseluruhan sudah 18 tahun. Wow, 18 tahun, berarti umur saya juga beda 2 tahun, 18. Kejadian apa tuh Pak yang paling ini, udah pernah Bapak alami gitu yang paling susah lah menurut Bapak? Kalau yang paling berkesan selama saya di kapal ini, waktu kita ikut SAR, pencarian jatuhnya pesawat Air Asia. Oh yang di Kerawang itu Pak? Bukan. Salah. Di Laut Jawa, di Selat Karimata. Selat Karimata. Ya, di akhir Desember 2014. Itu kenapa Pak berkesannya? Karena apa ya? Kita di situ totalitas kita tuh karena di situ misi kemanusiaan kan. Kita udah nggak mikir lagi ombak 3 meter, 4 meter, capek. Yang penting nolongin orang dulu betul. ya Pak. Gimana suka dukanya jadi apa namanya di sini ya, penjaga laut ya, penjaga keamanan laut. Ternyata tidak seenak apa yang dibayangkan itu. Oke, hari ini kita briefing seperti biasa sebelum melaksanakan kegiatan patroli, terutama patroli TSS ya.
perempuan, boy, cantik banget. Perempuan tangguh di tengah lautan. Namanya siapa? Saya manggil ibu, mbak, ses, jeng, atau sis. Ibu juga mulai. Oh, ibu siapa? Ibu Niputu, pasti berasal dari Bali ya, namanya Putu. Boleh kita ngobrol-ngobrol sebentar? Ibu udah berapa lama Bu jadi nakoda, Bu? Silakan Mbak. Oh enggak. Berdiri aja. Bisa berdiri. Kalau di sini sih baru 1 tahun, tapi di kapal lain udah 5 tahun. Wow, pengalamannya banyak ternyata. 5 tahun di kapal lain. Oh, ini tuh namanya kapal Alugara. Ya, KN Alugara P114. P114 dari KPLP. Saya pengen tahu nih, KPLP itu tugas pokoknya tuh apa sih, Bu? Tugas pokok pangkalan pertama penegakan hukum di laut. Penegakan hukum laut. Yang kedua pengawasan pekerjaan bawah air, eksploitasi dan eksplorasi, salvage, terus habis itu untuk SAR juga, search and rescue, dan juga pengawasan SBNP, sarana bantu navigasi. Wow, keren kan? Seorang perempuan loh membantu pengawasan itu di bawah pemerintahan juga. Iya, betul. Keren banget nih. Boleh muter pengenalan sebelum kita ngobrol lebih panjang lagi. Permisi bapak-bapak yang ganteng-ganteng. Ya, ini kebetulan ini mualim satu saya, namanya Nurdin. Ya, Tahu Putaran. Dan ini KKM saya, kepala kamar mesin ini, beliau yang bertugas di bertanggung jawab terhadap mesin. Ini Bas 1, masinis 1. Sedangkan beliau ini Pak Lasida, masinis 2. Dan beliau itu mualim 2 Bapak Sobirin, dan mualim 3 Pak Riyadi. Mas, di sana APK, dan ini juga Banyak ya, berapa totalnya Bu? kita sekitar 27 orang di atas 27 kapal. orang. Masya Allah. Ini mas-masnya udah lama di sini ya? Masnya pelaut bukan? Berarti pelaut ya? Ya, semua pelaut. Pelaut, pantas suka mengambang-ambingkan hati saya. Mas, malam mas tidurnya gimana? Enak? Enak, nyenyak? Jerawatan Mbak sampai tuh. Enggak apa-apa, saya nggak bisa tidur. Saya ngitung bintang, kurang 1 bintangnya. Ternyata bintangnya ada di hati mana? Tambah gak bisa tidur. Doanya tambah banyak. Gak apa-apa, yang penting sehat ya mas ya. Gemeteran tadinya? Gimana? Enggak, saya nggak gigit kok. Bu tuh, boleh kita ngobrol lagi? Bu, saya pengen tahu KPLP ini punya berapa kapal? Kalau untuk keseluruhan kita berapa ya? Ada sekitar 20 Mbak. Ada 20 lebih. Tapi kalau untuk pangkalan PLP kelas 1 Tanjung Priok sendiri cuma 13 kapal. 13 kapal. Itu pelabuhannya di mana aja tersebarnya? Enggak, kita pangkalan PLP kelas 1 Tanjung Priok itu wilayah sektornya, basecampnya di Jakarta. Tapi wilayah sektornya paling timur ada di Jepara. Oh, di mana? Ya, paling utara ada Banjarmasin sama Pontianak, Jambi, Semarang. Bengkulu. Semarang kan sudah masuk. Jadi kalau ini kita ngomong batasnya ya. Oh, batasnya Bengkulu, terus Jambi, Pontianak, Banjarmasin, turun ke Jepara. Nah, itu wilayah pangkalan PLP kelas 1. Kalau untuk wilayah tersebut kan untuk KPLP sendiri kan punya 5 pangkalan. Pangkalan PLP kelas 1 Tanjung Priok, pangkalan PLP kelas 2 Tanjung Bubuan, Tanjung Surabaya, Tanjung Perak, terus Pulau, sama Bitung. Nah, kita yang pangkalan PLP kelas 1 Tanjung Priok. Jadi ada 13 kapal. Kayaknya mungkin takut ngeganggu di sini ngobrolnya. Kita boleh muter-muter lihat kapalnya ya Bu ya. Orang mesin lah. Kalau semuanya untuk keseluruhan, kalau dibilang kalau orang ini turun mesin lah atau apa itu kita namanya docking. Oh, docking. Tiap tahun itu ngedok nama. gitu ya. Ya, ngedok. kapalnya ngedok Setahun Saya sekali. didandanin dari bawah sampai ini.
periksa-periksa gitu, ada kebocoran atau Iya. apa. Itu setahun sekali. Setahun sekali. Ini panjang kapal Alugara ini berapa? Panjang kapal ini sekitar 60,1 meter. 60,1. Tingginya kalau nggak salah 8. Tingginya 8. Ya dari bawah sekitar. Kelas 1, lumayan besar juga ya. Ada yang lebih besar lagi dari Ada yang ini. besar lagi. Iya. Oh, namanya kapal apa, Bu? Kalimasada. Kalimasada. Itu ada di Tanjung Uban kapalnya. Oh. Dan di belakang bisa ada helipad. Itu berarti kelas apa tuh? Ini berapa sih? Ya sama kapal kelas 1. Kelas 1 juga tapi agak lebih besar. Ya agak lebih besar karena ada helipadnya. Bahan bakarnya apa sih, Bu, kalau kapal itu? Sama HSD solar, tapi sekarang kita pakai biosolar semuanya. Biosolar 20. Sekali ngisinya ada persiapan di sini atau Ya, jadi ketika kan kalau mobil ada pom bensin gitu. ya ketika bensinnya mau habis ya kita permohonan. Ya kayak kita ke dalam aja kali ya. Panas, woi. Ya, silakan. Nomor sini lagi ya. Informasikan VTS ya. Kalau Alugara ada. Bu, kita mau Ya. lihat-lihat isi apa sih isi kapal Alugara ini ya. Oh iya silakan. Nah, ini dia. Isi kamar nahkoda seperti apa? Silahkan, sedikit berantakan, maaf. Ya, udah kayak rumah kedua kayaknya ya, Bu ya, semuanya Rumah di sini. pertama sih. Oh, rumah pertama malah karena kelamaan di laut. Iya. Pulang berapa lama kira-kira tuh, Bu? Ya kita kalau nggak ada kegiatan saya pulang. Pulang. Anak udah besar semua. Kebetulan belum ada. Oh, belum ada. Ingin sih cepet. Ya, mudah-mudahan lancar. Kita ke tempat lain lagi ya, Bu. Ya. Ada berapa kamar di sini total? Kalau ini kan kamar perwira semua. Jadi ini kamar Markonis, kamar KKM, ini masinis 1, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kamar. 8 kamar. 8 kamar ini kalau yang main isinya 2-2. Satu orang kamar ber- 2 orang. Nah, kalau yang 3 kamar itu satu sendiri. Saya mau lihat buritan. Buritan apa sih? Saya baru pertama kali dengar itu buritan. Nah, inilah buritan kapal, belakang kapal. Oh, buritan itu belakang kapal. Kalau ini buritan, depan haluan. Oh, depan haluan itu buritan, Iya, belakang kapal. Nah, ini ada skocinya ya. Iya, ini Maka ada berapa skoci di kapal kita ada Alugara ini? 2. Ini 1, 2. Nah, yang sering diturunkan ini. Biasanya kalau pemeriksaan kapal kita pakai ini. Kita turunkan dulu, baru terus kita periksa kapal. Kalau kayak itu polisi. Ya, tapi kalau kapalnya gede seperti itu kita langsung, nggak perlu pakai skoci. Nah, itu dia. Nah, kalau deketin begitu gimana tuh kapalnya? Kalau mobil kan gampang tinggal mepetin gitu. Ya sama aja, sama marking mobil loh. Sama. Tinggal puter nih, apa ada kayak tikar kanan, layar Terus kalau cikar kanan itu berarti pengemudinya terlalu ke kanan. Oh, putar-putar gitu kalau Iya. putar kiri, gitu. Tikar kanan, tikar kiri. Nih, kita ngobrol di sebelah sana aja ya, Bu. kayaknya panas ya. Panas, Atau mau lihat haluan juga. haluan itu di mana? Tadi itu buritan, kita mau ke haluan. Haluan itu depan, buritan itu belakang. Kalau yang nggak tahu seperti gue yang nggak tahu. Oh, ini kita boleh naik situ ya, Bu. Boleh, silakan. Mana? Saya kagak ada pasangannya. Mau dipanggilin satu pasangan. Jodohku di mana jodohku? Kagak ada yang denger juga. Udah, bawa lagi. Panas. Kalau haluan ini kan namanya jangkar. Jadi kalau semuanya di tengah laut lagi nggak bisa sandar gitu, Pakai jangkar. Kita pakai jangkar. Jadi saya
kayak ditanam. Oh, yang turun ke bawahnya itu? Ini namanya jantan. Oh, pakai alat ya yang turun ke bawah. Mas, ambil ini nih bagus nih. Hati-hati, Pri. Boynya pas jalan. Hati-hati. Kalau di tahun depannya tuh apa? Nanti kita cari tempat yang adem ya, Bu. Ngobrol-ngobrol. Soalnya kalau saya biasa panas-panas di dalam, tapi takut di laut. Jangan itu nih panas di laut itu sama seperti panas hati saya. Panas bara api membakar. Nah, tadi kan kita udah puter-puter kapalnya nih, Bu. Saya sekarang pengen tanya, kalau pengen jadi pelaut itu ada sekolahnya apa gimana sih? Untuk jadi pelaut itu harus ada sekolah lah. Misalnya lisensi lah. Lisensinya. Ya. Nah, itu kalau untuk pelaut kan ada 2 departemen yang saya bilang tadi. Departemen dek sama mesin. Nah, itu jasanya beda-beda. Oh, jasanya beda-beda. Kalau kayak sekolah pelayaran gitu kan ada zaman SMA, zaman sekolah gitu kan ada sekolah pelayaran gitu. Itu setingkat apa tuh kalau sekolah pelayaran? Tapi dia tanpa kuliah gitu. Kalau SMK itu ijazahnya lulusnya AMT 4 untuk mesin dek, untuk mesin ATT 4. Tapi kalau untuk kayak seperti saya kayak dari Hang Tuah Surabaya, Universitas Hang Tuah Surabaya itu kan ada program D3-nya. Itu AMT 3 keluarannya. Oh gitu. Ya. Jadi kalau misalkan mau naik tingkatan lagi harus sekolah lagi. Ya, harus aja. Jadi ketika kita sudah ijazah AMT 3, 2 tahun berlayar. Harus berlayar dulu, baru terus ngambil lagi AMT 2. Oh, biar naik tingkatan. Sama ini jatuhnya kayak pegawai negeri juga. Ya, pokoknya minimal sebelum naik tingkatan minimal 2 tahun. Harus 2 tahun. Oh, harus ada pengalamannya juga. Ya, untuk sebuah kapal itu. Basicnya apa sih, Bu? Misalnya bisa berenang harus. Tapi juga sih. Tapi tetap di BST ada sertifikat untuk itu memang harus diharuskan bisa berenang. Jadi bisa survive di atas di laut lah, di air. Nah, kalau kapal pengamanan gini pasti ada senjata-senjatanya gitu. Ada, kita punya disimpan sama ini. Punya senjata. Jadi kalau misalkan kayak khususnya bilang tenggelamkan itu kita nggak ada. Kan seperti itu. Karena kalau ditenggelamkan nanti juga harus berpikir enggak kan, sedangkan kita aja harus diangkat. Jadi gini, kapal kalau ditenggelamkan kalau kita tangkap tidak kita tenggelamkan, nggak boleh. Ya mungkin kalau busuk sih berbeda. Ibu berarti udah pengalaman udah banyak banget di laut ya. Suka dukanya di laut apa, Bu? Ya suka paling juga jauh dari keluarga. Terus kalau cuaca nggak bagus, cuacanya nggak bagus, nah ada badai segala macam ya. Ya jarang sih kita di sini. Kalau di sini nggak terang. Kalau hujan besar gimana tuh, Bu, kalau di laut? Ya di dalam lah kalau hujan besar. Ya pasti kan ombaknya tuh gede banget. Belum tentu Mbak, jadi kalau anginnya kuat ombaknya gede, nah itu baru kan belum tentu hujan juga. Cuma kadang nih hujan disertai badai itu baru tuh anginnya kuat, ombaknya gede. Kalau saya kan nonton di film-film kayak gitu kan, Pirates of Caribbean gitu kan, udah anginnya kenceng, hujannya juga kenceng, jadi terombang-ambing di lautan, kayak hati saya terombang-ambing. Kalau Bu Putu ini memang cita-cita jadi pelaut? Iya sih, ngeliat Bapak. Oh, Bapak juga pelaut soalnya. Saya suka banget cewek-cewek tomboy, perkasa, makanya semua perempuan harus serba bisa ya, Bu. Zaman sekarang itu, aduh jangan mau dibebek-bebek sama laki-laki. Zaman sekarang itu harus strong, bisa menjalani hidup ke depannya nanti. Insya Allah bisa lebih kuat. Jadi
Sukanya tuh apa Bu? Tadi kan dukanya jauh dari keluarga. Nah kalau sukanya? Sukanya bisa jalan-jalan dibayar. Oh ya bisa jalan-jalan gratis gitu, dibayar lagi. Mantap. Oh ngomongin bayaran, kalau boleh tahu nih sobat tuh mungkin pengen tahu ya kan, berapa sih Bu gajinya? 2 digit kah, 3 digit kah? Lumayan pastikan. Ya kita standar gaji PNS lah. Kan kita pegawai negeri. Oh iya pegawai negeri. Abdi negara kami. Iya. Masalah gaji gak jadi masalah, yang penting mengabdi negara, cinta Indonesia, hidup NKRI, harga mati. Gitu. Nah sobat tuh, sekarang saya mau menikmati berlayar ini ya Bu. Udah lama nih nggak ke laut. Selama pandemi ini kan gak boleh kemana-mana. Jadi sekarang menikmati laut. Saya juga kebetulan suka laut, menikmati laut. Makanya kita udahin dulu. Nanti kita sambil muter-muter sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Bu Putu udah ngobrol-ngobrol santai sama saya, udah ngasih tahu wawasan tentang kapal, tentang laut, tentang pekerjaannya yang berat seperti apa. Semoga konten saya ini, video saya ini bisa menambah wawasan kalian, bisa menambah ilmu yang bermanfaat buat kalian. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe dan coba loncengnya.